Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Hari ini kita akan belajar bahasa Sunda tentang ragam bahasa hormat. Setelah pembelajaran ini diharapkan anak-anak dapat mengetahui beberapa ragam bahasa hormat dalam bahasa Sunda. Ragam bahasa hormat. Ragam bahasa hormat merupakan tingkatan kosakata yang digunakan seseorang berdasarkan lawan bicara yang dihadapinya. Semakin tua lawan bicara yang dihadapi, semakin halus kosakata yang digunakan. Menggunakan ragam bahasa hormat atau menggunakan ragam bahasa hormat. Berikut beberapa contoh ragam bahasa hormat. Yang pertama adalah bahasa Loma, digunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang seusia dan biasanya untuk berkomunikasi dengan orang yang sudah akrab dengan kita. Yang kedua adalah bahasa kersorangan, digunakan untuk menunjukkan diri sendiri saat berkomunikasi dengan siapapun. Dan yang ketiga, bahasa kerbatur atau sering disebut dengan bahasa lemes, digunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang lebih tua umurnya, pangkatnya, atau orang yang dihormati di masyarakat. Perhatikan tabel berikut ini. Bahasa Lomanya adalah alus, bahasa kersorangan sae, sedangkan bahasa lemesnya sae, artinya adalah bagus. Bahasa Lomanya adalah balik, bahasa kersorangan wangsul, bahasa lemesnya adalah mulih, artinya adalah pulang. Bahasa Lomanya adalah indit, bahasa kersorangan adalah mios, bahasa lemesna angkat, artinya adalah pergi. Bahasa Lomanya adalah dahar, bahasa kersorangan neda, bahasa lemesnya tuang, artinya makan. Bahasa Lomanya hayang, bahasa kersorangan hoyong, bahasa lemesnya palai, artinya ingin. Bahasa Lomanya imah, bahasa kersorangan rorompok, bahasa lemesnya bumi, artinya rumah. Perhatikan contoh kalimat berikut ini. Bahasa Lomanya kuring balik di sekolah, artinya saya pulang dari sekolah. Bahasa kersorangan abdi wangsul ti sakola, saya pulang dari sekolah. Dan untuk bahasa halusnya, bapak mulih ti sakola, bapak pulang dari sekolah. Kerjakan sesuai contoh, salinlah di buku tulis kalian. Nomor 1, alus sae sae, artinya adalah bagus. Baju tati titik-titik, acuk abdi titik-titik, rasukan bapak guru titik-titik. Baju, acuk, ataupun rasukan itu artinya adalah baju atau pakaian. Nomor 2, boga gaduh kagungan, artinya adalah punya. Nomor 2 ini kuring titik-titik buku carita, abdi titik-titik buku carita, Mang Royani titik-titik buku carita. Nomor 3, indit mios angkat, artinya adalah pergi. Manehna titik-titik ka pasar, abdi titik-titik ka pasar, bisusi titik-titik ka pasar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga kalian bisa paham pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.